Oke, Nosa cek suara dulu ya teman-teman. Teman-teman boleh banget angkat jempolnya kalau suara Nosa di sini jelas. Oke, terima kasih. Nosa mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan terima kasih Nosa ucapkan kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk bergabung dalam webinar online yang berjudul Menulis Buku Referensi yang Berdampak. Perkenalkan ya teman-teman, saya Ayu Nosa yang pada kesempatan ini akan memandu jalannya acara dari awal hingga akhir. Nah teman-teman yang berbahagia di malam minggu ini ya teman-teman, di tengah perkembangan dunia akademik, pendidikan, dan keilmuan yang begitu pesat, buku referensi memiliki peran strategis sebagai sumber rujukan yang tidak hanya informatif, tetapi juga relevan, aplikatif, dan berkelanjutan. Nah, melalui webinar yang dihadirkan oleh penerbit Data Pustaka ini, kita akan bersama-sama membahas bagaimana nih proses menulis buku referensi yang tidak hanya memenuhi kaidah akademik, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi pembaca, dunia pendidikan, dan masyarakat luas. Nah, webinar ini ya teman-teman menghadirkan narasumber yang sangat berkompeten dan berpengalaman di bidang kepenulisan dan penerbitan di bidangnya yang akan berbagi wawasan, strategi pada praktik terbaik dalam menyusun buku referensi yang berkualitas dan bernilai guna. Sebelum itu, Nosa perkenalkan dulu ya pemateri kita pada webinar malam hari ini. Nah, pemateri kita nih, teman-teman, beliau bisa disapa dengan akrab dengan sebutan Kak Ajay Ahdiat. Nah, Kak Ajay ini selain menjadi seorang penulis, Kak Ajay ini merupakan visual artist, ilustrator, graphic designer, sama lecturer. Jadi beliau juga seorang dosen ya, teman-teman. Nah, Kak Ajay ini pernah kuliah di UPI ya, teman-teman. Siapa nih yang tahu UPI nih? Oke. Terus juga mengambil master di ITB. Nah, tidak tanggung-tanggung Kak Ajay ini teman-teman sudah berkali-kali mempublikasikan papernya ya atau jurnalnya ya teman-teman. Salah satunya yaitu yang terbaru di 2024 ada Himba Jurnal Komunikasi Visual. Teman-teman bisa cek ya teman-teman. Dan di layar teman-teman juga sudah diperlihatkan betapa kerennya pemateri kita pada malam hari ini. Kak Ajay ini tidak hanya menjadi speaker di webinar kita pada malam hari ini ya. Beliau ini dari 2017 sampai 2025 juga aktif sebagai pembicara di beberapa seminar dan webinar. Nah, untuk prestasinya, Kak Ajay ini teman-teman pernah menjadi juara 1 di Himastra Art Awards di 2015, juga menjadi top 20 di acara Your Art, Your Icon, Illustrator Competition, Willing Begins, GCAF 2025 di Indonesia. Gitu. Ini kalau Nosa bacakan satu-satu prestasinya, ini kayaknya 2 jam ya teman-teman ya. Jadi Kak Aja ini juga sudah sering mendapat klien untuk dibuatkan ilustrator atau graphic designer. Nanti teman-teman bisa banget ya menanyakan bagaimana caranya bisa keren seperti Kak Aja ini sudah menjadi dosen, terus juga masih tetap produktif menulis, juga aktif di sosial dengan berbagi ilmu menjadi pembicara di webinar ataupun di seminar. Jadi teman-teman nanti harus aktif ya untuk menanyakan tema kita pada hari ini kepada Kak Ajay. Oke, sebelum memasuki sesi inti nih, izinkan saya menyampaikan gambaran singkat ya alur acara hari ini yang akan diawali oleh pemaparan materi tentunya oleh narasumber kita, terus dilanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya jawab, dan nanti akan diakhiri dengan dokumentasi ya teman-teman. Jadi kita harapkan teman-teman bisa mengikuti acara webinar kali ini dari awal sampai akhir. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai acara webinar dengan tajuk menulis buku referensi yang berdampak pada malam hari ini.
ini. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat, inspirasi, dan motivasi bagi kita semua. Oke, kita sapa dulu nih. Halo Kak Ajay. Halo semuanya, halo Kanosa. Oke, boleh banget nih Kak memperkenalkan diri lagi. Mungkin ada yang kurang dan ingin Kak Ajay sampaikan ke teman-teman peserta malam hari ini Kak Ajay. Oke, terima kasih. Selamat malam teman-teman, rekan-rekan semua. Tadi sebenarnya udah cukup lengkap ya dijelasin siapa saya. Cuman saya disclaimer sedikit nih tadi, mungkin terlalu memberikan ekspektasi yang tinggi gitu ya. Saya mungkin sama teman-teman dan mungkin lebih mungkin lebih pemula dibanding rekan-rekan semua. Saya baru menulis buku secara mandiri itu cuma baru satu. Cuman memang sebelumnya karya-karya tulisannya lebih banyak di artikel jurnal ya, gitu. Jadi saya masih meraba-raba juga gitu. Cuman nanti mungkin saya akan menjelaskan sedikit juga kenapa saya menulis buku ini, gitu ya, urgensinya apa dan lain-lain gitu. Mungkin itu Kak. Oh iya, mungkin tadi saya tuh dari Kuningan Jawa Barat ya. Teman-teman ada yang dari Kuningan kah? Oke, siapa nih yang dari Kuningan? Mungkin teman-teman boleh banget di kolom chat atau jempolnya. Gak ada ya kayaknya. Tadi ada Oh ada. Bogor Kak. Oh ini ada. Kak Fikri. Iya. Oke. Oke, boleh next Oke, Kak gitu. Ajay, Nosa persilahkan untuk berbagi ilmu ke teman-teman peserta malam hari ini. Oke. Terima kasih atas waktunya dari teman-teman Detak Pustaka ya, Kanosa dan kawan-kawan sudah mengundang saya untuk bisa berbagi. Mungkin presentasinya bisa sekalian dibuka aja. Oke, ini saya dikasih tema besarnya itu adalah menulis buku referensi yang berdampak, dan saya coba tarik POV-nya dari pengalaman seorang penulis pemula ya, yaitu saya sendiri gitu. Mungkin nanti lebih banyak pengalamannya yang diceritain tuh ya dibanding ilmu atau wawasan tentang buku referensi, karena sebetulnya dicari di internet juga udah banyak referensi-referensi dari apa itu buku referensi dan ciri-cirinya gitu. Cuma nanti mungkin akan sedikit ditarik POV-nya ke pengalaman saya gitu. Mungkin bisa jadi inspirasi atau enggak jadi pembelajaran untuk rekan-rekan di sini gitu. Oke, di judul ini saya kasih tanda kutip berdampaknya karena ini yang coba saya capai di buku saya. Belum kelihatan hasilnya, cuman tujuannya yaitu berdampak. Berdampak di sini tuh apa sih gitu ya. Nah, berdampak di sini tuh saya maknai sebagai bukan cuma bukunya bisa bestseller atau viral atau banyak yang beli gitu ya, tapi lebih ke buku ini benar-benar dirujuk gak sama orang-orang gitu. Terutama memang karena ini topiknya lebih spesifik ke desain komunikasi visual ya atau ke seni rupa. Apakah ada teman-teman mahasiswa atau misalnya guru-guru gitu ya yang bidangnya di situ menjadikan buku saya sebagai rujukan atau enggak, dalam baik itu dalam pembelajaran atau dalam penelitian dan lain-lain gitu. Jadi saya kasih tanda kutip di sini yang akan dijelaskan di akhir nanti gitu. Oke, next. Ini saya juga disclaimer ya tadi bahwa materi yang disajikan hari ini tuh atau malam ini itu bukan dari seseorang yang menjadi penulis senior gitu ya, tapi dari saya yang masih belajar gitu. Dalam webinar ini juga saya niatkan sebagai wahana berbagi proses saja, termasuk di dalamnya kebingungan, keputusan, dan kompromi yang saya alami saat menulis buku referensi pertama saya yang berjudul Ilustrasi dalam Pusaran Komunikasi Visual. Gitu ya, mungkin bisa bisa diserap gitu ya oleh teman-teman bahwa saya bukan penulis senior, jadi bukan jadi rujukan yang absolut gitu. Oke, next. Ini akan kita bahas ya, tujuannya mudah-mudahan bisa teman-teman di sini bisa memahami konsep buku referensi itu seperti apa, lalu gimana caranya menentukan topik, urgensi, dan kerangka di buku referensi yang saya alami sebelumnya, lalu bagaimana mengelola referensi atau rujukan di dalam buku referensinya, terus kemudian gimana caranya menjaga standar bahasa yang akademis gitu ya, yang formal,
dan yang terakhir menyusun strategi dampak dari buku yang kita tulis gitu. Oke, selanjutnya kita mulai dari basic ya, dari definisi. Sebetulnya ini bukan definisi ilmiah, tapi saya menyederhanakan bahwa referensi itu atau buku referensi itu adalah buku yang ditulis untuk dirujuk. Tujuannya adalah untuk dirujuk, bukan sekedar dibaca sekali gitu. Nah, ciri-cirinya kalau kita udah pernah mengerjakan skripsi, otomatis pasti menggunakan buku referensi sebagai rujukan gitu ya. Nah, ciri-ciri utamanya yang pertama biasanya berbasis penelitian atau pemikiran yang non fiksi. Jadi bukan cerita dongeng gitu ya. Isinya adalah berdasarkan dari penelitian atau pemikiran. Boleh dari opini tapi diperkuat dengan rujukan-rujukan yang kredibel atau valid gitu. Terus ciri yang kedua adalah biasanya membahas satu bidang secara mendalam gitu ya di buku referensi itu. Terus terkait teknis juga ukuran dan tebal bukunya juga mengikuti standar tertentu. Kalau saya tidak salah itu minimal 60 halaman ya untuk buku referensi ini, bisa didaftarkan nomor ISBN-nya dan lain-lain gitu. Berikutnya, karena buku referensi otomatis di dalamnya banyak rujukan juga. Maka dari itu biasanya buku referensi itu dilengkapi sama sitasi dan daftar pustaka. Terus, dan ini menggunakan bahasa formal atau akademis ya. Tapi tidak harus kaku juga gitu. Bisa mengalir tapi tetap menggunakan standar kaidah penulisan yang bahasa yang formal gitu. Lalu biasanya digunakan berulang ya buku referensi ini, dibukanya parsial. Pengalaman saya kalau misalnya saya menyusun skripsi atau bikin penelitian gitu ya, buku referensi itu kadang parsial. Jadi saya membacanya buku yang bagian di subbab itu subbab yang mana gitu ya, terus dibaca atau digunakannya berulang-ulang. Mungkin untuk penelitian pertama digunakan, penelitian kedua juga digunakan gitu dan sebagainya gitu. Jadi bukan kayak buku novel gitu ya yang dibaca dari awal sampai akhir terus selesai gitu, atau mau dibaca ulang lagi juga kan biasanya dari awal gitu. Karena biasanya kan kalau buku fiksi yang dongeng atau cerita atau novel itu tuh lebih kita dibawa secara emosi ke si cerita yang disajikan gitu. Tapi kalau buku referensi itu biasanya parsial dan berulang-ulang, kadang digunakan untuk konteks-konteks yang berbeda gitu. Terus tujuannya buku referensi itu biasanya membantu berpikir, membantu pembaca untuk ikut berpikir dan memahami sesuatu gitu. Itu ya mungkin bisa dipahami bareng-bareng lah gitu, bahwa buku referensi itu ciri-cirinya seperti itu. Nah, kita juga perlu membedakan gitu ya, perbedaannya buku referensi dengan buku jenis lain. Next. Nah, ini mungkin penjelasan singkatnya aja. Sebetulnya jenis buku masih banyak ya, ya jenis-jenis lain. Cuman yang biasanya sering kita temui itu adalah kita coba bedakan jenis-jenis buku itu berdasarkan tujuannya, cara bacanya, terus relasi antara penulis dan pembaca, dan mungkin ada kekhasan-kekhasan lainnya. Untuk buku referensi sendiri yang kita bahas ini, biasanya tujuannya itu membantu memahami, terus membantu memecahkan permasalahan, dan menjadikan rujukan konseptual. Cara bacanya juga selektif dan parsial biasanya, terus relasi penulis dan pembaca tuh kayak teman berpikir aja gitu. Kekhasan lainnya biasanya punya nilai-nilai kejelasan, ketepatan, kegunaan, sama kedalaman dari pembahasannya. Berbeda dengan buku ajar, kalau buku ajar itu memang dibuat untuk mengajar secara sistematis atau terstruktur. Makanya cara bacanya juga berurutan gitu ya, dari bab 1 sampai bab terakhir itu berurutan. Nah, maka relasi antara penulis dan pembacanya adalah seperti halnya pengajar dan pelajar, guru dengan siswa, atau misalnya dosen dengan mahasiswanya. Kekhasannya biasanya terikat kurikulum. Jadi kalau buku ajar memang memperhatikan bagaimana kurikulum yang digunakan di institusi tersebut gitu. Begitu. Nah, kalau kita bedakan juga dengan buku populer, ini mungkin buku populer tuh di sini bisa jadi buku motivasi atau enggak buku naratif ya, kayak novel atau buku-buku lainnya gitu ya, buku populer. Nah, kalau buku populer tujuannya mungkin lebih banyak ke menginspirasi atau menggugah emosi pembacanya.
Cara bacanya juga biasanya mengalir, ada plotnya gitu ya. Kalau novel ada plot maju, mundur gitu ya, dan sebagainya. Relasi penulis dan pembacanya itu kayak pencerita ke pendengar. Itu terus kehasalannya juga ada dampak emosional yang lebih dominan dalam buku-buku populer. Terus ada juga yang mirip-mirip seperti buku referensi tapi punya perbedaan, yaitu buku ilmiah atau buku monograf. Nah, ini biasanya tujuannya adalah untuk memberikan kontribusi ke diskursus ilmiahnya, terus biasanya juga berdasarkan dari hasil penelitian yang spesifik gitu. Kalau biasanya kan penelitian itu publikasinya itu biasanya luarannya itu biasanya artikel jurnal atau enggak kalau buku itu buku monograf, jadi lebih spesifik lagi. Nah, cara bacanya juga kritis dan teknis biasanya. Terus relasi penulis membaca dan biasanya yang membaca buku ilmiah atau buku monograf itu sama-sama peneliti gitu. Perbedaannya dari jenis buku referensi, kalau buku monograf itu biasanya sangat ketat terhadap metodologi yang digunakan dalam penelitiannya gitu. Begitu kalau buku referensi mungkin bisa agak lebih luas daripada buku monograf konteksnya gitu ya. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini sebagai contoh buku saya yang berjudul Ilustrasi dalam Pusaran Komunikasi Visual itu kenapa bisa disebut buku referensi, karena di dalamnya itu tidak menjelaskan secara teknis ilustrasi itu digambar seperti apa gitu. Jadi artinya bukan buku ajar untuk teknis seorang ilustrator gitu, tapi buku yang lebih kontekstual gitu. Bukan juga buku tips ya, buku tips supaya misalnya karya ilustrasinya bisa terjual dengan mahal atau yang seperti itu, bukan. Dan bukan juga kumpulan-kumpulan gambar ilustrasi, bukan buku katalog juga gitu. Sehingga di dalamnya tuh nanti akan saya jelaskan juga ada daftar isinya yang yang dilampirkan. Coba next. Nah, ini mudah-mudahan terbaca ya. Tapi sambil saya bacain deh, di awal itu dimulai dari prakata, terus daftar isi, pendahuluan. Nah, yang dibahas di sini tuh yang pertama lebih ke definisi, terus ringkasan sejarah dari ilustrasi, dan point of view saya melihat ilustrasi dalam buku ini itu seperti apa. Terus masuk ke sistem visual dalam ilustrasi, ini lebih ke membaca ilustrasi sebagai sebuah sistem gitu. Terus masuk lagi ke kualifikasi dan fungsi ilustrasi dalam DKV. Ini lebih ke mengklasifikasikan fungsi-fungsi dari ilustrasi itu sendiri di dalam konteks desain komunikasi visual. Di sini mungkin udah paham semua ya, DKV itu apa atau desain komunikasi visual. Udah mungkin ya. Itu jadi isinya nggak ada step by step menggambar ilustrasi, nggak ada gitu. Nggak ada cara cepat menjual karya ilustrasi juga nggak ada gitu ya. Ini lebih ke kerangka konseptual aja gitu, dari mulai definisi sampai ke melihat ilustrasi hari ini dan masa depan seperti apa. Oke, next. Nah, ini yang mungkin bisa menjadi referensi teman-teman dalam menentukan atau menulis buku referensi. Yang pertama dilakukan adalah menentukan topiknya dulu. Bisa dari kegelisahan yang kita miliki. Sedikit cerita, kalau buku saya itu, kenapa saya menulis buku itu, kegelisahannya adalah ketika teman-teman mahasiswa menyusun skripsi, itu biasanya mereka kekurangan rujukan untuk menjelaskan konsep ilustrasi itu dalam karya tugas akhir mereka tuh seperti apa gitu. Kadang sumbernya itu lagi gitu ya. Berarti kan adanya kekurangan rujukan gitu. Terus banyak yang sulit membedakan antara ilustrasi sebagai karya seni murni dan ilustrasi sebagai karya seni terapan. Itu muncul menjadi kegelisahan teman-teman mahasiswa, dan mungkin beberapa teman dosen saya juga mengeluhkan hal yang sama, bahwa di bidang atau di topik tertentu termasuk yang saya buat itu memiliki kekurangan rujukan yang beragam gitu. Next. Nah, ini menentukan topik buku referensi itu ada beberapa yang mungkin bisa jadi rujukan teman-teman. Yang pertama adalah buku referensi itu berangkat dari kebutuhan rujukan nyata, bukan sekedar minat pribadi.
kalau minat pribadi itu udah mungkin udah jadi apa ya, udah jadi dasar kita menulis sesuatu atau kita tertarik terhadap sesuatu. Tapi perlu dilihat juga bahwa apakah eh, ada kekurangan atau kebutuhan rujukan terhadap apa yang kita minati itu gitu. Misalnya tadi minat saya di desain komunikasi visual dan ilustrasi, apakah kebutuhan rujukan konseptual atau bacaan wawasan terkait ilustrasi itu benar-benar bisa terlihat atau enggak gitu. Caranya ya mungkin dengan diskusi atau mungkin dengan pengalaman-pengalaman. Kalau dosen biasanya kan di kampus gitu ya, mahasiswanya apakah kesulitan mendapatkan rujukan atau enggak gitu. Itu bisa jadi apa ya, titik awal kita menulis topik untuk buku referensi kita. Terus yang kedua, bisa juga disusun secara sistematis, bukan opini lepas gitu ya. Berikutnya eh, audiensnya jelas dan spesifik gitu. Ini jadi salah satu ciri juga untuk buku referensi. Jadi menentukan topiknya yang kira-kira audiensnya udah kita bisa lihat akan jelas dan spesifik gitu. Nggak perlu harus yang apa general juga. Kenapanya nanti akan dijelaskan. Terus berikutnya adalah relevan lintas waktu. Ini juga dengan topik keberlanjutan buku akan sangat apa terkait. Kenapa buku atau topik yang kita bahas itu bisa relevan lintas waktu. Berikutnya adalah yang kelima, itu mengisi gap pengetahuan. Ini biasanya dilakukan oleh peneliti-peneliti ya, kalau misalnya mau bikin topik penelitian juga sama, melihat apakah ada gap pengetahuan yang dirasakan oleh peneliti itu. Termasuk oleh penulis nih, dalam buku referensi, apakah bacaan-bacaan atau pengetahuan-pengetahuan terkait dengan topik yang kita angkat itu punya gap gitu atau enggak. Berikutnya, menjawab kesalahan atau kebingungan yang berulang. Nah, ini kontekstual dengan buku yang saya tulis adalah, di dalam buku saya itu ada penjabaran tentang gaya-gaya gambar ilustrasi gitu. Kenapa ada topik itu? Karena teman-teman mahasiswa gitu ya di saya itu banyak yang belum bisa mengartikulasikan karya yang mereka bikin itu gayanya apa gitu. Mereka kesulitan untuk ini tuh nama gayanya apa ya gitu. Ada yang misalnya sukanya gambar Jepang, itu mereka bilangnya gaya anime misalnya gitu. Terus ada yang gambarnya kartun, mereka kebingungan dengan terminologi itu. Jadi dan itu berulang setiap tahun gitu. Jadi sehingga itu jadi landasan atau topik yang mungkin bisa menjadi apa pembahasan di sebuah buku referensi gitu. Dan yang terakhir, memiliki batasan tegas. Kita tahu sebagai penulis itu apa yang tidak dibahas gitu. Jadi menentukan topik buku referensi tidak harus selalu luas gitu ya, mungkin kita bisa lebih spesifik gitu. Sehingga nanti pengembangan ke depannya untuk buku referensi-referensi yang lain itu bisa terbuka gitu. Kalau kita udah membahas sesuatu secara keseluruhan, kita kebingungan untuk melanjutkan penulisan buku referensi yang lain gitu. Seperti itu. Next. Nah, ini mungkin contoh yang saya alami waktu itu, dan mungkin teman-teman saya juga di dosen juga mengalami ini. Awalnya itu saya akan menulis ilustrasi dalam desain grafis. Ternyata ini dianggap terlalu luas dan cenderung deskriptif, sehingga muncullah judul lain yang mungkin lebih kontekstual dan bisa mendalam. Yang tadinya ilustrasi dalam desain grafis, ini dicoba diulah lagi topiknya menjadi ilustrasi dalam pusaran komunikasi visual. Kenapa pusaran? Karena di pusaran itu biasanya ada tarik-menarik. Dan itu yang melandasi penulisan buku saya. Ya, ilustrasi itu kadang ditarik sebagai karya seni murni, kadang ditarik sebagai karya desain, terus kadang punya nilai yang tinggi, kadang juga dianggap karya pesanan doang gitu, yang nilainya lebih rendah gitu. Itu kan kayak pusaran ya, kayak tarik-menarik di dalam komunikasi visual gitu. Nah, judul ini atau topik ini lebih fokus secara konseptual dan bisa dirujuk lintas konteks gitu. Maksudnya lintas konteks adalah buku yang ditulis itu bisa dirujuk oleh teman-teman di teman-teman DKV, juga bisa dirujuk oleh teman-teman di seni rupa, bisa juga dirujuk oleh teman-teman di ilmu komunikasi gitu. Seperti itu. Buku topik ini juga nantinya bisa dipakai dalam pembelajaran gitu ya.
Saya juga sering melakukan ini di mata kuliah saya gitu ya, dijadikan rujukan untuk pembelajaran, terus dipakai juga untuk menganalisis karya dan juga dilakukan untuk diskusi akademik gitu. Contoh lainnya misalnya branding untuk UMKM. Ini yang topik yang sebetulnya banyak dibahas gitu ya, dan terasa generik, terus lebih mirip ke buku motivasi gitu. Nah, mungkin bisa lebih spesifik topiknya, jadi kesalahan umum strategi branding UKM di daerah. Sangat spesifik, lahirnya dari masalah nyata di lapangan, terutama di daerah gitu ya. Terus relevan sebagai rujukan teman-teman, baik itu di ilmu ekonomi atau misalnya di ilmu komunikasi branding, pemasaran, dan lain-lain gitu. Bisa juga dijadikan rujukan oleh pemerintah daerah untuk melakukan strategi pengembangan UMKM gitu di daerah. Terus berikutnya juga ini yang sangat banyak gitu ya, metode penelitian kualitatif. Ini udah banyak banget bukunya gitu, atau metode penelitian sangat terlalu umum dan sudah banyak gitu ya. Istilahnya kalau di ekonomi itu peluangnya kecil lah untuk muncul di permukaan karena banyak banget gitu. Mungkin bisa ditarik lebih spesifik tentang wawancara dalam penelitian kualitatif, spesifik ngomongin wawancara. Nah, ini kan bisa dilihat konteksnya tuh bukan dari segi metode penelitiannya aja, tapi juga lebih spesifik mungkin bisa ditarik POV-nya dari ilmu komunikasi gitu ya, dalam melakukan wawancara, terus manajemen manajemen people gitu ya, managing people, gimana caranya kita berkomunikasi dan memanage data wawancara gitu di dalam penelitian kualitatif. Jadi ini sebagai contoh aja gitu ya, biar teman-teman juga mungkin lebih bisa lebih terbuka dengan topik-topik yang mungkin teman-teman sudah ada di benak teman-teman sekalian gitu ya. Gitu. Next. Berikutnya adalah menentukan urgensi. Ini penting juga. Setelah kita melakukan atau menyusun topik, boleh di next lagi. Kita penting juga untuk menjawab beberapa pertanyaan urgensi dari buku referensi yang kita tulis. Biasanya saya menjawabnya dari 3 pertanyaan ini. Jadi urgensi itu bisa dimulai dengan pertanyaan yang pertama, kenapa sih ini perlu dibikin sekarang buku referensinya gitu ya. Terus yang kedua, kira-kira siapa yang terbantu oleh buku referensi yang ditulis. Dan yang ketiga, kira-kira apa resiko yang terjadi jika buku ini tidak ditulis sekarang gitu. Sebagai contoh, urgensi buku saya ada pada konteks tarik-menarik ilustrasi di ranah seni murni dan seni terapan, terus banyaknya visual digital di keseharian kita, adanya tantangan dari artificial intelligence, dan ilustrasi kayaknya semakin strategis di dunia DKV, tetapi kurang kerangka konseptualnya gitu, baik di bidang akademik gitu ya, di perkuliahan gitu ya, ataupun di dunia praktisnya gitu, di industri. Seperti itu menjadi kenapa buku saya urgen, atau saya merasa urgensi buku saya harus terbit itu ya, seperti itu gitu ya konteksnya. Next, kita masuk ke menyusun kerangka dasar atau outline yang biasanya dijadikan panduan kita menulis gitu ya. Next, ini setidaknya saya buat lebih generik ya, biar teman-teman juga mungkin bisa menarik ke topik-topik spesifik dari teman-teman. Ini juga berangkat yang menjadikan landasan saya untuk menulis buku saya. Gitu. Tadi udah diperlihatkan sedikit struktur atau sistematika penulisan di buku saya, dari daftar isinya gitu ya, dari mulai definisi sampai ke rangkuman atau konklusi pembahasannya gitu. Nah, ini mungkin bisa digunakan lintas bidang ya, dan mungkin bisa disesuaikan dengan topik rekan-rekan semua gitu. Yang pertama itu biasanya ada definisi dan ruang lingkup. Jadi yang dipertanyakan atau yang dibahas adalah apa yang hendak dibahas dalam buku ini dan apa yang tidaknya gitu. Ini penting karena selain menjadi disclaimer di awal, itu juga menjadi kerangka fokus kita membahas apa aja sih yang ada di buku referensi yang kita tulis gitu. Yang kedua, latar belakang dan konteks masalah. Kenapa topik ini penting dan dibutuhkan
oleh pembaca gitu. Terus yang ketiga, konsep dan prinsip utama setiap topik yang kita tulis dalam sebuah buku referensi itu pasti ada konsep dan prinsip-prinsip yang dianutnya gitu. Misalnya kalau di buku saya ya tentang sistem visual, ilustrasi dalam komunikasi visual, terus prinsip-prinsip yang digunakannya apa aja gitu. Ini menjadi gagasan inti yang menjadi pegangan kita juga untuk melakukan pembahasan di sub judul yang berikutnya gitu. Terus yang keempat ada struktur, kategori, dan pola umumnya. Ini mungkin bisa lebih ke cara memahami topik secara sistematis gitu. Apakah topik yang kita jelaskan, yang kita bahas dalam buku itu punya struktur tertentu atau punya kategori atau klasifikasi tertentu atau pola-pola umum gitu ya. Isinya mungkin bisa bagan atau misalnya referensi-referensi dari foto dan lain-lain gitu. Terus berikutnya yang kelima adalah penerapan, contoh atau implikasi. Ini bagaimana konsep yang kita jelaskan sebelumnya itu bisa bekerja dan berfungsi di ranah praktikal gitu. Seperti itu. Yang keenam, melihat ke masa depan atau di masa kini. Apakah ada isu tertentu, apakah ada tantangan tertentu, atau kira-kira perkembangan ke depannya seperti apa gitu. Ini menjelaskan relevansi dengan kondisi sekarang seperti apa. Dan mungkin menerawang ke masa depan akan seperti apa gitu. Lalu berikutnya penegasan dan batasan. Ini justru lumayan penting ya, penegasan dan batasan. Isinya tuh biasanya rangkuman dari apa yang kita jelaskan, terus posisi kita berada di mana gitu ya dalam penulisan tersebut, dan limitasi pembahasan. Jadi di sini juga kita menjelaskan apa-apa aja yang belum dibahas, apa-apa aja yang kemungkinan bisa dijadikan rekomendasi penulis-penulis lain ataupun penulis kita sendiri ke depannya akan membahas tentang apa lagi gitu. Artinya kalau kita nggak ada batasan dan penegasan, kita nggak akan berhenti nulis gitu di buku tersebut. Jadi memang harus ada batasan. Udah, kita cukup sampai sini dulu, nanti lihat perkembangannya. Setelah ada perkembangan segala macam, apakah kita nulis versi revisinya ataukah kita nulis jilid-jilid berikutnya dan lain-lain. Begitu, itu yang mungkin bisa dijadiin kerangka dasar buku referensi. Ya, berikutnya. Nah, sebelum mengelola sebagai penopang, sebetulnya kerangka dasar, kembali lagi ke kerangka dasar, sebetulnya kita bisa melihat dari buku-buku referensi yang biasa kita baca juga. Dijadiin referensi, oh ternyata buku ini dari penulis ini, kerangka yang dia tulis itu seperti apa, kita bisa adaptasi atau enggak memodifikasi kira-kira perbedaan dari penulis sebelumnya seperti apa gitu. Jadi ya sebagai penulis ya tentu kita juga harus sering membaca juga gitu akhirnya untuk melihat pola-pola yang biasa dilakukan oleh penulis-penulis yang sudah berpengalaman seperti apa gitu dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke mengelola referensi sebagai penopang. Nah, ini karena kita menulis buku referensi, otomatis kita juga harus pintar-pintar mengelola referensi yang kita rujuk di dalam tulisan kita. Dan mengelola referensi di sini bukan sebagai bentuk sok pintar kita atau pamer bahwa kita banyak loh referensinya dan lain-lain, enggak, tapi justru menjadi penopang pembahasan atau pemikiran-pemikiran kita gitu. Next. Itu ya prinsip referensi yang digunakan dalam buku referensi. Itu yang pertama adalah relevan, apakah rujukan-rujukan yang kita gunakan itu memang berkaitan secara langsung atau tidak dengan tulisan kita atau pemikiran kita gitu ya. Yang kedua, kredibilitasnya seperti apa, sumbernya dari mana, apakah dari artikel jurnal, ataukah dari buku, ataukah dari artikel berita, dan lain-lain. Nah, itu otomatis kan ada tier sumber rujukannya gitu. Jadi diharapkan memang di buku referensi, kredibilitas sumber memang diperlukan gitu. Apakah sumber artikelnya dari jurnal-jurnal yang sudah bereputasi atau belum, atau seperti apa gitu. Yang ketiga adalah prinsipnya adalah mendukung argumen. Jadi diusahakan jangan ada referensi rujukan yang tidak mendukung argumen kita gitu. Mungkin bisa menjadi titik tolak ketika ada perbedaan pendapat, misalnya dari penulisan buku
siapa gitu ya, kita punya kontra argumennya juga boleh, nggak apa-apa. Jadi yang penting punya relevansi dan kredibilitas gitu. Di sini yang pengalaman saya tidak mengumpulkan referensi untuk tadi ya terlihat pintar, tapi digunakan untuk menjaga agar argumen yang saya punya itu tidak tidak liar kemana-mana gitu, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini mungkin jadi tips aja ya, lebih ke tips aja. Strategi praktis mengelola sumber rujukan. Kadang ini juga membuat kita agak capek gitu ya, karena tidak menggunakan strategi-strategi ini. Ini ya saya alami juga ketika misalnya menulis tesis atau menulis skripsi gitu ya. Yang pertama itu sebelum kita mencari sumber ya kita lakukan dulu bikin peta konsep dulu lah gitu. Dari kerangka dasar tadi gitu ya, kira-kira mana aja yang perlu sumber rujukan, mana yang tidak gitu. Terus bisa menggunakan buku atau jurnal atau sumber visual gitu ya sebagai rujukan. Ini juga bisa dilakukan catat sejak awal gitu ya. Itu kadang kita nemu sumber rujukan tapi kita lupa, akhirnya kita waktu kita habis untuk nyari kemarin baca di mana ya dan segala macam gitu. Jadi ketika kita mendapatkan bacaan-bacaan yang relevan ya baiknya dicatat sejak awal gitu. Terus ini juga sangat membantu nih aplikasi reference manager ya kayak Mendeley, atau enggak sederhananya pakai fitur yang ada di Microsoft Word juga udah bisa sebetulnya gitu. Jadi ketika menulis citasi dan lain-lain itu sudah terautomatisasi gitu. Dan ini yang terakhir adalah yang saya gunakan, membantu saya banget nih si AI ya gitu ya, Scholar GPT, untuk memudahkan mencari rujukan yang relevan. Kadang kita cari satu topik atau satu keyword tertentu di sumber-sumber internet itu kadang susah gitu ya, ada yang bisa diakses, ada yang enggak gitu. Nah, si Scholar GPT ini cukup memudahkan lah, tentu dengan prompting yang baik ya, prompting yang baik. Kita juga memberikan batasan dan ketat gitu terhadap si promptingnya, supaya yang muncul, yang dihasilkan dari yang di-generate dari Scholar GPT atau dari AI itu bisa tetap terjaga gitu kredibilitasnya. Dan yang pasti kita harus tetap dicek satu-satu gitu ya, apakah benar-benar ada rujukannya atau tidak gitu. Setidaknya itu yang saya lakukan di buku saya yang saya tulis kemarin gitu, dibantu sekali dengan Scholar GPT ini gitu, di samping buku-buku yang saya miliki sebagai bacaan gitu ya di rumah. Itu next. Things to do berikutnya adalah ini standar kebahasaan dan bahasa yang formal dan akademis. Next. Nah, biasanya orang menganggap akademis atau akademik itu kaku gitu ya bahasanya, tapi tidak selalu sebetulnya. Tidak sama dengan kaku. Jadi akademis itu lebih ke jelas apa yang dijelaskan, konsisten apa yang dijelaskan, dan bertanggung jawab terhadap apa yang ditulis gitu. Jadi bahasa yang akademis itu bukan soal berat atau enggaknya gitu ya istilahnya, istilah-istilahnya yang ilmiah banget enggak juga, tapi soal untuk tidak sembarangan menulis gitu. Jadi misalnya sesederhana satu kalimat itu terdiri dari SPOK misalnya gitu, terus satu paragraf itu proporsional, tidak terlalu banyak, tidak terlalu pendek, dan lain-lain. Itu sebetulnya udah ada pakem-pakemnya ya di kebahasaan, di tata tulis gitu. Cuman bersyukurnya ini ada yang bisa kita lakukan untuk membantu kita tetap mematuhi standar kebahasaan. Next. Nah, ini adalah cara paling mudah sebetulnya, yaitu menggunakan atau memanfaatkan artificial intelligence secara waras. Secara waras di sini itu adalah kita tahu batasannya apa gitu. Jadi AI itu, atau seperti halnya ChatGPT atau misalnya Gemini dan lain-lain, itu bisa kita gunakan sebagai editor awal tulisan kita. Bukan sebagai penulis ya, tapi membantu kita mengkoreksi tulisan dan lain-lain gitu ya. Yang AI itu bisa membantu, yang pertama adalah merapikan bahasa. Apa yang kita tulis kadang kurang efektif, terlalu banyak iangnya misalnya gitu, atau terlalu banyak dannya, penulisan tanda baca dan lain-lain, itu bisa dirapikan oleh AI sebetulnya, bisa dibantu gitu, sehingga kita juga sambil belajar, oh ternyata yang benar itu seperti ini dan lain-lain. Terus menyusun ulang paragraf, apakah
sebuah paragraf yang kita tulis itu sudah sesuai kaidah bahasa atau enggak, terus topik utamanya apakah di atas atau di bawah gitu ya, dan lain-lain. Apakah satu paragraf itu memuat satu topik bahasan, satu topik utama, atau dua atau tiga gitu. Kadang kita lepas aja gitu. Nah, itu bisa dibantu dikoreksi oleh AI gitu. Dan cek koherensinya juga. Kadang antara paragraf dengan paragraf berikutnya tidak ada bridging dan lain-lain, itu mungkin bisa dibantu oleh AI gitu untuk memudahkan kita menulis gitu. Nah, tapi AI juga tidak boleh mengganti posisi berpikir kita sebagai penulisnya gitu. Jadi tetap outline dan lain-lain itu mungkin base-nya tetap dari kita, AI hanya menyempurnakan atau sebagai tools editor awal aja gitu. Terus jangan sampai juga, walaupun tadi digunakan untuk mencari referensi, tapi jangan sampai mengarang gitu. Kadang AI yang punya limitasi itu hanya menyertakan referensi-referensi yang tidak valid atau tidak kredibel, sehingga memang kita juga harus waras. Itu dalam artian kita harus meng-cross check apa yang dihasilkan oleh AI itu gitu. Jadi tetap kontrolnya ada di kita gitu sebagai penulis. Oke, next. Nah, ini baru bagian akhir ya dari pembahasan ini, yaitu adalah strategi dampak dan keberlanjutan dari buku referensi yang kita tulis. Next. Ini strategi dampak dan keberlanjutan setidaknya yang saya harapkan juga dilakukan oleh saya sendiri gitu ya. Yang pertama adalah tadi masalah nyata itu sebagai titik masuknya. Jadi buku yang kita tulis itu menjawab kebutuhan rujukan yang benar-benar terjadi di dunia nyata gitu. Jadi apakah itu kebutuhannya muncul dari mahasiswa, apakah dari kita sendiri atau dari rekan kita dan lain-lain gitu. Itu menjadi apa ya? Menjadi titik utama bahwa buku kita kemungkinan akan berdampak ke depannya karena memang menjawab kebutuhan yang nyata di masyarakat atau di dunia nyata gitu. Terus yang kedua, audiensnya spesifik dan bukan semua orang. Jadi kita harus terima juga bahwa buku referensi itu memang spesifik, bukan untuk semua orang gitu. Jadi dampak kuat lahirnya dari sasaran yang dampak kuat itu lahirnya dari sasaran yang memang jelas gitu, spesifik dan mungkin anak-anak zaman sekarang bilangnya niche ya, niche-nya jelas gitu. Terus yang ketiga, strukturnya mudah dirujuk. Jadi apa yang kita tulis mudah dirujuk secara parsial gitu. Jadi pembaca bisa masuk dari bab yang dibutuhkan aja. Ini yang biasa, yang mungkin secara tidak sadar dulu saya lakukan gitu. Jadi ketika misalnya butuh rujukan statement dari penulis soal topik A misalnya gitu, kan kita nggak harus baca dari awal sampai akhir juga gitu. Jadi mungkin dibaca bab yang relevannya saja gitu. Seperti itu. Terus yang keempat, bahasa jelas dan bertanggung jawab. Jadi bahasa yang digunakan mungkin akurat, nggak bertele-tele juga, dan tidak mengaburkan makna yang kita hendak jelaskan. Terus yang berikutnya, berbasis prinsip bukan tren, jadi fokusnya pada konsep yang mudah-mudahan tahan waktu gitu ya, jadi bisa langgeng gitu ya, yang jadi pembahasan kita, bukan sekedar tren aktual. Misalnya sekarang lagi tren AI, terus semuanya nulis AI gitu, padahal nggak nggak semudah itu, nggak sedangkal itu. Jadi bisa digali lebih dalam lagi, kira-kira yang akan tahan dalam waktu lama tuh seperti apa gitu. Misalnya waktu itu sempat ada tren koleksi batu akik misalnya dulu ya, orang-orang ramai membuat strategi collecting item gitu ya, seperti itu. Padahal ternyata sekarang udah nggak tren lagi gitu, seperti itu. Jadi berikutnya terhubung dengan praktik dan diskursus. Nah ini penting juga. Jadi buku yang kita tulis itu diupayakan untuk digunakan baik di kelas gitu ya, kalau kita sebagai guru atau dosen. Terus kalau misalnya ada diskusi ya kita coba diskusi membawa bukunya gitu, dan praktek-praktek proporsional juga bisa digunakan. Jadi misalnya kita sebagai penulis bikin kayak bedah buku atau apa, jadi sebagai sarana kita untuk membuat pembahasan yang ada di buku itu menjadi pembahasan yang real di dunia nyata gitu, sehingga dampaknya bisa terasa gitu. Terus yang berikutnya, terbuka untuk pembaruan. Nah, kadang di bedah buku juga kan kita membahas ada kekurangan dari buku kita gitu, ada yang kira-kira bisa dikembangkan untuk tulisan berikutnya gitu. Jadi
si buku itu bisa dikembangkan lebih lanjut ataupun direvisi atau dilanjutkan. Nah, kadang kan kita merujuk ke buku-buku referensi itu ada yang jilid pertama, ada jilid kedua, ada jilid ketiga. Nah, itu adalah hasil dari proses keterbukaan kita sebagai penulis untuk pembaruan karya kita gitu. Dan yang terakhir menjadi bagian dari ekosistem penulisnya. Buku terhubung dengan riset, misalnya saya sebagai dosen juga melakukan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan lain-lain. Diupayakan bahwa buku yang saya tulis itu juga bisa dihubungkan dengan riset-riset berikutnya gitu, atau kegiatan-kegiatan lain yang bisa dihubungkan dengan buku referensi yang kita tulis gitu. Bisa juga misalnya karena saya juga ilustrator atau desain grafis, ini juga menjadi apa ya? Menjadi bagian dari hidup penulisnya gitu. Dibicarakan ke di dalam diskursus komunitas, atau misalnya dibicarakan di antara sesama profesi gitu ya, itu juga bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi strategi untuk buku kita berdampak dan berkelanjutan. Seperti itu. Next. Nah, ini bagian terakhir, paling terakhir. Jadi jangan tunggu siap dulu. Mulai dari yang relevan aja dan mencoba jujur. Jadi menulis buku referensi menurut saya bukan soal legitimasi akademik ya. Bukan karena saya harus jadi dosen dulu untuk bisa menulis, enggak juga gitu. Banyak yang menulis tidak ada background akademik yang mentereng banget, enggak juga. Banyak yang menulis buku referensi justru karena pengalaman-pengalaman mereka gitu. Dan buku referensi ini bukan soal legitimasi tadi bentuk ya, tapi lebih ke keberanian merapikan pengetahuan yang kita miliki dan bertanggung jawab atas apa yang kita miliki. Jadi ketika kita punya pengetahuan tertentu terhadap sesuatu, ya diabadikan aja dalam bentuk tulisan gitu. Atau enggak, kalau sekarang sih anak-anak sekarang lebih banyak dibikin konten ya, bikin konten di sosial media atau apapun gitu ya. Jadi misalnya ngasih edukasi dan lain-lain gitu. Lebih komplit juga kalau misalnya dibikin buku terus diturunkan menjadi konten-konten edukasi di sosial media. Itu juga menjadi dampak yang mungkin bisa relevan ke banyak orang gitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Kalau misalnya ada yang perlu didiskusikan, ada yang dikoreksi dari penyertaan saya, sangat terbuka gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ajay atas paparan yang sangat menarik ya teman-teman, dan membuka banyak sudut pandang baru tentang menulis buku referensi yang berdampak. Boleh reaksinya teman-teman? Gimana nih tadi? Oke, reaksinya sesuai dengan ini ya, sesuai dengan perasaan teman-teman nih. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab, momen yang paling ditunggu-tunggu, karena di sini teman-teman bisa berdiskusi langsung dan mengajukan pertanyaan seputar materi yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Ajay. Nah, di sini Nosa akan mengutamakan yang raise hand, lalu open mic dan on cam ya teman-teman. Tapi teman-teman juga bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Jadi jangan lupa sertakan nama ya. Seperti itu. Nanti pertanyaannya boleh seputar proses penulis, pengalaman pribadi, atau kendala yang sering dihadapi saat menyusun buku referensi. Nanti pertanyaannya akan Nosa bacakan ya kalau lewat dari kolom chat, dan nanti Nosa akan mempersilakan teman-teman yang ingin ngobrol langsung nih sama Kak Ajay. Oke teman-teman, dipersilahkan nih siapa yang mau bertanya dulu ke Kak Ajay. Boleh raise hand ya, menggunakan fitur raise hand. Oke. Oke, mana nih yang mau bertanya teman-teman? Oke, di sini di kolom chat sudah ada, tapi Nosa mau memberikan kesempatan teman-teman yang mau open mic nih. Mungkin Kak Lizzie mau open mic, Kak Lizzie. Kak Elizabeth deh. Sorry ya, teman-teman. Halo Kak Elizabeth. Apakah mau mengobrol?
Oh, oke. Ini Kak Ajay, Nosa mungkin mau membacakan yang ada di kolom chat ya, Kak Boleh, Ajay boleh. ya. Oke, ini dari Kak Elizabeth dari Salatiga nih. Pertanyaan seperti ini nih Kak. Kak, apakah sekiranya ada fasilitas atau support atau dukungan ya dari kampus dalam menulis buku yang bisa kita manfaatkan dan maksimalkan kayak gitu. Apa belum bisa open mic karena kendala jaringan. Oke, mungkin bisa langsung dijawab Kak Ajay. Oke, terima kasih. Mungkin kalau konteksnya ini sebagai dosen ya, biasanya ada, kalau sebagai dosen itu biasanya ada reward atau subsidi gitu ya dari kampus untuk kita menghasilkan buku atau ya karya-karya tulis buku gitu ya dalam bentuk buku, baik itu buku referensi atau buku bacaan lainnya seperti buku ajar dan lain-lain. Memang tiap kampus besaran besaran rewardnya atau besaran subsidinya beda-beda ya, tergantung kampusnya sendiri. Tapi biasanya itu menjadi kebijakan kampus untuk peningkatan kualitas dan kuantitas dosen dalam menulis karya ilmiah gitu, termasuk buku gitu. Itu sih mungkin bisa menjawab atau enggak. Mungkin bisa kalau sebagai mahasiswa eh, mungkin bisa dikolaborasikan dengan dosen sehingga karyanya bisa lebih apa ya lebih lebih kalau mahasiswa kan biasanya lebih banyak orangnya gitu ya, tapi kalau dosen memang biasanya suka ada program dari kampusnya masing-masing, misalnya dari LPPM atau lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat itu biasanya suka ada program peningkatan penghasilan karya dosen gitu, salah satunya buku, dan biasanya suka ada rewardnya gitu, dan ya tiap kampus pasti beda-beda kebijakannya seperti apa. Kalau di saya di Universitas Kuningan memang setiap program studi itu ada program seperti itu dan ada jatahnya juga. Jadi tiap prodi itu dalam setahun itu kalau tidak salah 2 karya buku gitu ya, memang akan dibiayai oleh kampus gitu untuk produksi dan distribusinya gitu. Seperti itu. Mungkin bisa menjawab. Apakah cukup menjawab? Oke, mungkin Kak Elizabeth boleh di kolom chat kalau ada feedback atau mungkin cukup. Oke, boleh jempol ya Kak Elizabeth ya. Oh ya, tambahan sedikit Kak. Oke, Ini boleh. kan yang ditanya tadi apakah ada fasilitas atau support ya. Mungkin tadi saya fokusnya ke material gitu ya. Padahal sebetulnya memang ada juga bentuk dukungan atau support dari kampus itu yang bentuknya mungkin bukan material ya, tapi lebih ke peningkatan kapasitasnya. Jadi misalnya suka ada workshop penulisan buku referensi, atau misalnya seperti ini mungkin webinar seperti ini gitu ya. Terus biasanya kalau kampus-kampus sudah kerjasama dengan penerbit, biasanya suka didatangin ke kampusnya untuk sharing, dan mungkin kalau misalnya penerbitnya sudah kerjasama dengan kampus, biasanya suka ada dari sisi materialnya suka ada potongan atau seperti apa gitu bentuk kerjasamanya lah gitu. Tapi kalau bentuk support dari kampus biasanya ada sih gitu. Jadi apakah dalam bentuk workshop, apakah dalam bentuk seminar gitu. Ada juga yang bentuknya lebih ke bootcamp dan lain-lain gitu. Oke, terima kasih Kak Aja. Jadi itu ya teman-teman yang dipertanyakan oleh Kak Elizabeth sudah dikasih feedback dan itu bisa mungkin diterapkan nanti gitu. Dan mencari info ya pastinya Kak Aja ya Ya, di betul. kampus. Nah, oke, berikutnya ini sepertinya emang malu-malu ya Kak Aja ya. Apa mungkin karena Kak Aja dosen gitu, jadi takut kalau berbicara langsung. Dosen juga masih muda ini mah. Nah Si ya anak-anak. itu ya. Dosennya Gen Z teman-teman. Masuk Gen Z lah ya. Oke. Oh, ini ada yang raise hand nih. Ada Kak Siti Nafiza. Apakah mau open mic, Kak Nafiza? Boleh, boleh. Oke. Boleh banget nih. Dipin ya, teman-teman. Gini, Kak. Saya mau Oke. tanya. Gini, bagaimana cara Kakak itu memastikan isi buku referensi itu mudah dipahami sama aplikatif bagi pembaca itu gimana caranya? Oke. Langsung dijawab aja ya mungkin ya. Oke, langsung aja ke Ajay. Oke. Berdasarkan pengalaman saya,
saya pasti uji cobakan dulu tulisan semuanya itu ke beberapa orang yang menjadi target audiens saya. Misalnya untuk mahasiswa, saya kasih draftnya ke mahasiswa kira-kira mudah dibaca nggak, mudah dipahami atau enggak gitu. Terus bagian-bagian mana aja yang menurut mereka perlu tambahan, apakah itu visual ataukah penjelasan yang lebih dalam dan lain-lain gitu. Jadi beberapa dari tulisan saya yang udah terbit itu memang tadinya ada yang tulisannya tuh tidak ada gambarnya, terus karena ada masukan dari calon pembaca tuh kayaknya ini perlu dikasih contoh deh, Pak, apa misalnya tentang contoh gaya ilustrasi A B C D misalnya gitu. Oh, saya akhirnya kan mencari rujukan-rujukan lain gitu ya yang bisa lebih menjelaskan, membantu menjelaskan konsep yang saya jelaskan dengan bantuan visual misalnya gitu. Terus kalau dari segi kebahasaan itu tadi dicobakan ke target audiensnya, apakah itu ke mahasiswa atau ke rekan-rekan dosen yang punya interest sama dan juga yang tidak punya interest terhadap itu gitu. Jadi untuk awam ini apakah kira-kira dia bisa memahami atau enggak gitu. Kalaupun ternyata ini saya nggak ngerti nih istilah ini gitu. Nah, itu biasanya saya injek di paragraf tersebut penjelasannya gitu. Misalnya saya menjelaskan tentang taruhlah sebagai contoh semiotika misalnya gitu. Kan mungkin nggak banyak yang mengetahui semiotika itu apa, sehingga saya injek pemahaman sederhananya tentang semiotika seperti apa itu di dalam si paragrafnya gitu. Ketika saya menjelaskan misalnya ilustrasi dalam konteks semiotika, ya saya kasih dalam kurung semiotika itu apa, sehingga orang ketika membaca istilah semiotika ke berikutnya itu jadi lebih paham gitu. Seperti itu sih. Jadi itu yang saya lakukan. Terus yang kedua, yang berikutnya adalah tadi menggunakan bantuan AI untuk bisa memahami atau bisa merubah gaya tulisan yang mungkin tadinya terlalu terlalu tidak friendly gitu ya bahasanya, istilah-istilahnya itu saya minta untuk diubah gaya bahasanya lebih dapat dipahami, lebih friendly dan lebih lebih mudah dipahami oleh awam gitu. Jadi itu bisa dilakukan juga. Jadi saya bandingkan apa gimana yang saya tulis dan gimana yang sudah dilakukan perbaikan atau dilakukan perubahan-perubahan terkait dengan gaya bahasanya gitu. Seperti itu mungkin. Apakah cukup menjawab? Gimana Kak Fiza? Apakah ada feedback? Makasih Kak jawabannya. Sama-sama. Terima kasih ya. Nah, Oke. next langsung ya Kak Ajay di kolom chat nih. Ada Kak Fatima Asega. Beliau karena bising jadi nggak bisa open mic, jadi Nosa bacakan ya Kak Ajay ya. Boleh. Oke, pertanyaannya mau tanya Kak, kalau mau menulis tapi merasa selalu kurang bahan dan merasa takut tidak sempurna, itu bagaimana ya? Terima kasih. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin ini nyambung dengan pertanyaan yang sebelumnya dari Kak Siti ya. Kita nggak akan tahu tanggapan orang kalau kita nggak bener-bener ngasih lihat dulu tulisan kita ke orang lain gitu. Jadi kita bisa dapat insight itu dari orang lain yang membaca tentunya gitu. Kalau kita merasa nggak sempurna terhadap tulisan kita, justru mungkin menurut orang lain itu udah cukup sebetulnya gitu. Jadi kita nggak akan tahu hasil karya kita segimana sempurna atau enggaknya gitu ya dari pembacaan kita sendiri kadang gitu. Jadi kalau di dunia ilustrasi atau di dunia desain itu jangan terlalu percaya sama mata sendiri gitu. Jadi kita harus tanya ke orang lain juga, kira-kira karya kita tuh sudah di level mana sih menurut mereka gitu. Kayak gitu. Jadi terus jangan takut juga sih kalau misalnya takut nggak sempurna. Sebagai pemula mah itu jadi privilege ya, kalau kita bikin sesuatu hal untuk pertama kali ya udah pasti banyak kekurangan gitu. Itu juga yang saya alami sekarang gitu. Akhirnya setelah terbit yang pertama, barulah masukan-masukan lain yang sebelumnya tidak terdengar akhirnya muncul juga, dan itu jadi masukan. Tadi kan jadi masukan untuk pengembangan dari tulisan saya ke depannya gitu. Jadi kita nggak akan pernah tahu hasilnya kalau nggak pernah dicoba dulu gitu untuk didistribusikan. Apakah distribusinya secara resmi gitu diterbitkan, ataukah memang kita dicoba dulu ke user testing lah gitu untuk ke pembacanya, apakah memang sudah cukup atau ada kekurangan, atau justru wah ini terlalu
terlalu sempurna misalnya gitu ya, itu juga bisa bisa saja terjadi. Jadi level atau kita berpendapat bahwa kita kurang sempurna, ternyata oleh orang lain dianggapnya ini udah lebih dari cukup gitu misalnya, itu kan kita nggak tahu. Begitu mungkin seperti halnya desainer atau engineer gitu ya, kalau bikin sesuatu kan pasti user testing dulu ya, user, pengguna, pembaca itu melihat apakah hasil karya kita sudah cukup atau enggak gitu. Mungkin cukup untuk kita menjawab. Oke, seperti itu ya Kak Fatima. Terima kasih untuk pertanyaannya. Next ada lagi nih, mungkin Kak Rahmadani mau open mic, Kak. Halo Kak Rahma, apakah mau open mic atau mau saya bantu ini bacakan? Sepertinya Nosa bantu bacakan aja ya, Kak aja ya. Boleh, boleh. Oke. Bagaimana cara menulis yang tepat untuk menuliskan referensi dan tahun berapa buku yang bisa dijadikan referensinya, Kak? Terutama untuk pemula yang sebelumnya belum memiliki pengalaman menulis buku referensi. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini juga jadi pertanyaan ketika saya nulis pertama kali, apakah merujuk tulisan-tulisan orang lain dalam buku referensi dengan misalnya artikel ilmiah itu punya perbedaan atau enggak gitu ya, atau dalam penelitian gitu ya ada perbedaan atau enggak. Ternyata memang ada perbedaan. Jadi kalau misalnya untuk referensi, buku referensi itu lebih longgar sebetulnya. Kalau misalnya kita ngomonginnya masalah teori yang sudah umum yang jadi rujukan bersama, ya itu sebetulnya nggak ada batasan harus dari tahun berapa. Cuman alangkah lebih baik memang yang terbarukan. Mungkin jadi pijakan referensi dari teori-teori yang sudah lampau gitu ya, dari tahun-tahun 1900-an itu bisa nggak jadi masalah juga kita rujuk gitu. Tapi baiknya juga kita melihat bahwa ada pengetahuan-pengetahuan baru terkait hal itu yang kita rujuk juga sama gitu. Nggak ada di buku referensi, kayaknya nggak ada batasan harus dari tahun berapa gitu ya. Dari tahun berapapun boleh, asal kontekstual dan relevan gitu. Jadi yang dijelaskan itu sesuai dengan yang dirujuk itu sesuai dengan yang dijelaskan. Makanya tadi di beberapa di penjelasan saya ketika mengelola referensi itu saya tidak menuliskan referensinya harus yang terbaru dan lain-lain, enggak. Karena kontekstual gitu, karena sesuai dengan relevansinya. Kalau kita ngomongin masalah konsep, tentu kan konsep juga itu ada referensi-referensi rujukan dari sumber-sumber yang sudah lama gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomonginnya masalah kontekstual topik tertentu di masa kini misalnya gitu ya, perkembangan seperti apa, terus ke depan akan seperti apa, otomatis kita cari rujukan-rujukan yang terbarukan gitu. Yang terbaru lah, yang terbaru. Misalnya apakah 2 sampai 3 tahun ke belakang itu mungkin bisa dianggap sebagai masih relevan. Kalau di kampus biasanya untuk skripsi dan lain-lain itu biasanya dianjurkan untuk 5 tahun ke belakang gitu untuk sebagai referensi-referensi terbarunya. Tapi di buku referensi ya tidak menutup kemungkinan kita mensitasi dari dari referensi yang dari dulu juga nggak jadi masalah sebetulnya gitu, asal tadi prinsipnya relevan dan kredibel gitu Kak, mudah-mudahan menjawab ya. Oke, gitu ya Kak Rahma ya. Boleh jempolnya Kak Rahma kalau sudah cukup menjawab. Oke, Kalau terima kasih. kalau cara menuliskannya Mm-mm. itu kan emang gayanya beda-beda ya, gaya-gaya penulisan citasi gitu ya, ada yang pakai American yang apa gitu ya, apa yang edisi ke-7, terus ada yang IEEE, ada yang Vancouver dan lain-lain. Sebetulnya paling mudah, paling umum adalah pakainya sistem apa ya. Sistem apa karena catatan perut kan biasanya, jadi yang dirujuk juga dijelaskan penulisnya di paragraf tersebut gitu. Atau enggak pakai catatan kaki misalnya gitu, pakai nomor tapi catatan kaki, jadi enggak perlu harus bolak-balik daftar pustaka ke halaman sebelumnya, gitu. Itu lebih ke gimana kita behavior kita sebagai pembaca gitu, lihatnya lebih mudah yang mana ya gitu, apakah pakai catatan kaki atau pakai pakai daftar pustaka biasa gitu. Sah-sah aja untuk di buku referensi gitu.
Oke, seperti itu ya Kak Rahma. Kak Ajay, sebenarnya ini kesempatan untuk bertanyanya 3 penanya nih ya Kak Ajay, tapi melihat dari kolom chat, boleh nggak nambah 1 atau 2 lagi Kak Ajay? Boleh. Enggak. Oke, next nih ya, ini ada dari Kak Sekar, domisilinya Jogja nih Kak. Pertanyaannya, mau tanya Kak, bagaimana cara menjaga konsistensi istilah dan gaya bahasa agar pembaca tidak bingung, terutama dalam buku referensi yang ditujukan untuk mahasiswa atau pembaca umum. Ya. Oke, boleh langsung dijawab Kak. Kalau tips dari saya ya, kadang saya juga gitu ya, kadang berubah gitu. Yang tadinya mungkin penulisannya misalnya apa ya, istilah-istilah yang punya sinonim gitu, itu biasanya saya akan baca ulang lagi gitu. Jadi misalnya di awal saya menuliskan ilustrasi misalnya gitu ya, ilustrasi pakai bahasa Indonesia, terus di berikutnya karena terpengaruh oleh pembicaraan, terpengaruh dari tontonan dan lain-lain, terus tiba-tiba pakai bahasa Inggris misalnya gitu, jadi illustration. Nah itu kan yang biasa terjadi ya. Nah saya biasanya mengulang pembacaan dari awal lagi, yang udah saya tulis apa aja. Oh ternyata saya temuin ini, di sini mah ngomongnya illustration tapi sebelumnya ngomong ilustrasi. Jadi cara terbaiknya adalah membaca ulang dari apa yang udah kita tulis. Dan biar nggak berat, bacanya nggak beres dulu semua baru dibaca dari awal gitu. Tapi misalnya apakah per bab gitu ya, per bab beres sebab dulu dibaca lagi dari awal. Ada nggak konsistensi tulisan dan lain-lain. Lebih mudah lagi sebetulnya pakai AI kalau sekarang ya. Kalau dulu kan mungkin ada editor gitu ya yang membantu gitu. Tapi sebelum ke editor biar nggak terlalu memberatkan gitu ya. Karena itu kan dalam tanda kutip hal sepele ya, soal konsistensi penulisan istilah. Itu bisa dimanfaatkan artificial intelligence untuk tadi kan, apakah punya koherensi pembahasannya, apakah kita tetap konsisten penulisannya dan lain-lain, itu bisa digunakan. Atau bisa menggunakan jasa editor gitu, bisa membaca reader lah gitu ya, reader benar-benar dibaca, oh ini ternyata kurang konsisten dan lain-lain gitu, jadi membantu mengingatkan juga ke penulisnya gitu, seperti itu mungkin. Oke, gitu ya Kak Sekar. Mungkin bisa ininya reaksinya Kak Sekar kalau emang sudah cukup. Oke, terima kasih. Ya. Kak, satu lagi ya, ini Boleh. juga bisa mewakili teman-teman sih. Ini dari Kak, ini bacanya gimana ya? Aywer baik ya, Pak. Oke, sorry ya kalau salah sebut nama ya teman-teman. Pertanyaannya gini nih Kak. Halo Kak, maaf saya belum bisa on mic karena sedang di kereta. Apakah Kak Ajay memiliki rekomendasi website atau aplikasi untuk mencari referensi yang relevan? Terima kasih Kak. Kayaknya mahasiswa akhir nih Kak Ajay. Ya, kalau website sih ya otomatis website jurnal ya. Lebih mudah kalau misalnya untuk lokal ya pakainya sinta.go.id ya. Sinta.com apa? Pokoknya Sinta itu kayak apa ya, kayak pangkalan data untuk jurnal-jurnal gitu ya, yang lokal gitu, yang ada di Indonesia, itu bisa di search di sana. Terus kalau misalnya ini di Google Scholar juga bisa kalau referensi ya. Tapi kalau pengen yang dari luar dan kita pengen sekali cari terus dapetin dari berbagai sumber, itu mungkin bisa pakai Scholar GPT yang ada di ChatGPT. Misalnya kita buka ChatGPT dulu, terus di Explore GPT itu ada Scholar GPT. Nah itu ketika kita pakai fitur itu, kita tinggal minta aja gitu. Misalnya kita punya statement tertentu, minta rujukan-rujukan yang relevan dengan tulisan kita dari berbagai sumber apa namanya, sumber jurnal internasional misalnya gitu, atau rujukan buku baik internasional atau lokal gitu, itu bisa digunakan. Cuman yang pasti ketika kita promptingnya itu minta disertakan linknya juga, sehingga kita bisa ngecek apakah rujukan itu tuh valid atau enggak gitu. Tetap kontrol validitasnya tetap ada di kita gitu, jadi nggak bisa secara otomatis mudah mendapatkan rujukan itu gitu.
Oh ya, ini untuk yang Sinta itu untuk judul-judulnya ya, mungkin bisa dicek lewat keyword dan lainnya itu di sinta.kemdikti.saintek.go.id. Kalau di Google tinggal dicari aja Sinta Jurnal, itu akan keluar. Ketika dibuka keywordnya dari judul itu bisa dicari lah gitu. Mungkin seperti itu untuk sumber-sumber rujukan ya. Oke, begitu ya Kak ya. Ya. Reaksinya boleh nih Kak ya. Apakah udah cukup? Oke, mantap. Karena banyak sekali nih ya Kak Ajay yang ingin bertanya, mungkin lanjutannya boleh banget mungkin ya nge-follow Kak Ajay dan tanya di DM. Gimana Kak Ajay? Boleh, tapi kalau saya baca di chat gitu ini ada beberapa yang mungkin kayak bisa dijelaskan sekaligus nih, kayak misalnya syarat-syarat buku referensi, di antaranya harus ada daftar pustaka, dan apa kalau tidak salah referensi. Saya lupa lagi yang saya tanyakan itu apa. Apa itu referensi? Oh, referensi itu rujukan, kayak misalnya ilustrasi adalah bla 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 misalnya gitu ya. Nah, itu tuh kita cari dari statement orang lain di bukunya atau misalnya di artikelnya, itu yang disebut dengan referensi gitu. Jadi referensi dari bahasa Inggrisnya reference atau merujuk ke sesuatu gitu. Gitu. Terus ada pertanyaan berikutnya yang terakhir, ini kayaknya yang bisa ngejawab dari teman-teman Detak Pustaka nih, soal apakah ada kendala dalam mendapatkan ISBN. Misalnya ditolak karena ada terdeteksi KTI dan lain-lain, itu mungkin bisa itu mah kayaknya cari konten-konten di Detak Pustaka kayaknya udah pernah dibahas tuh. Oke, benar sekali. Dan itu juga langsung dijawab oleh teman saya, panitia ya, Kak Ajay di bawahnya. Jadi teman-teman ingin menerbitkan buku, namun mengalami kebuntuan atau kebingungan. Nah, itu teman-teman bisa banget nih klik linknya dan konsultasi secara gratis ya teman-teman. Ya, masuk. Oke. Masuk aja nih ya teman-teman Detak Pustaka nih ya promosinya. Oke Kak Ajay, untuk sesi tanya jawab mungkin bisa dicukupkan ya di sini. Boleh banget nih. Nah, tapi sebelum closing statement nih Kak Ajay, mungkin kita dokumentasi dulu ya. Boleh. Oke, teman-teman panitia yang ini bertugas boleh banget open mic dan mengambil sesi dokumentasi ini. Oke, halo. Sebentar ya, saya atur dulu layoutnya. Teman-teman boleh banget nih untuk nemenin Kak Ajay sama Kak Nosa untuk on cam. Oke, sebentar ya. Oke, teman-teman, aku kasih aba-aba ya. 3 hitungan, 1, 2, 3. Oke, sebentar ya. Kita dokumentasi lagi, 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Oke, teman-teman, terima kasih ya. Nah, nih Kak Ajay, sebelum webinar pada malam hari ini Nosa tutup, boleh banget nih Kak Ajay untuk memberikan closing statement, boleh banget saran ataupun tips-tips buat teman-teman yang join pada malam hari ini. Oke, ya yang pertama saya ngucapin terima kasih dulu atas waktu teman-teman di malam minggunya ya. Orang lain mungkin pada malam mingguan kemana gitu ya teman-teman, tapi stay di webinar ini gitu. Mudah-mudahan jadi keberkahan untuk semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga banyak manfaatnya. Kalau misalnya ada kekurangan atau misalnya ada kesalahpahaman gitu ya di apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dimaafkan gitu ya, karena saya juga masih pemula gitu ya. Masih pemula. Itu, dan mungkin pesannya mudah-mudahan teman-teman juga segera menerbitkan tulisan-tulisannya gitu ya, mau itu buku referensi atau buku populer dan lain-lain sesuai dengan minat rekan-rekan semua gitu ya. Itu saja. Dan kalau misalnya ada teman-teman yang punya punya target jangka pendek ke depan, misalnya apakah menyelesaikan skripsi atau misalnya menyelesaikan tesis dan lain-lain, mudah-mudahan segera selesai gitu ya. Dan teman-teman yang punya pekerjaan juga semoga lancar. Dan itu saja mungkin ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat hari ini ataupun ke depan gitu. Terima kasih.
Oke, amin. Oke, terima kasih ya Kak Ajay dan teman-teman nih juga sudah tadi di-speak oleh teman Nosa ya. Jadi teman-teman yang bingung atau bahkan teman-teman mau kayak Kak Ajay menerbitkan buku, jadi teman-teman bisa banget klik-link untuk konsultasi. Nah, teman-teman yang penasaran banget sama bukunya Kak Ajay ya, teman-teman bisa banget cari bukunya di Marketplace Data Pustaka, ada di Shopee, di Tokopedia, terus juga di Marketplace kami, yaitu di website Data Pustaka Toko ya teman-teman. Teman-teman juga bisa kalau emang mau secara instan, teman-teman bisa chat admin di WA. Teman-teman nih yang juga mau baca secara online juga bisa di Google Playbook sama Gramedia Digital. Jadi langsung aja nanti diketik judul buku dari Kak aja ya teman-teman, ilustrasi. Nah, tidak terasa ya teman-teman, kita telah sampai di penghujung acara webinar yang bertajuk menulis buku referensi yang berdampak ini. Jadi dari pemaparan materi dan diskusi yang telah berlangsung, kita dapat menarik pemahaman bahwa menulis buku referensi itu bukan sekedar proses akademik, melainkan sebuah kontribusi intelektual yang memiliki nilai keberlanjutan dan pengaruh luas bagi dunia keilmuan dan pendidikan. Jadi atas nama panitia ya teman-teman, Nosa sangat-sangat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Ajay atas ilmu, pengalaman, dan wawasan yang telah dibagikan, serta kepada seluruh peserta yang telah mengikuti acara ini dengan antusias dan partisipasi yang sangat aktif. Jadi kami berharap webinar ini tidak hanya berhenti pada tataran wacana saja teman-teman, tetapi dapat menjadi pemantik untuk teman-teman mulai menulis, mengembangkan, dan bahkan menerbitkan buku referensi yang bermutu dan berdampak nyata. Jadi akhir kata, apabila selama pelaksanaan acara terdapat kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Ayu Nosa, selaku moderator, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk materinya bisa di link yang sudah dibagikan oleh teman-teman panitia ya. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih Kak Ajay.